5, 4, 3, 2, 1, Start the podcast. Hai semuanya, balik lagi sama kita, Koherensia. Kalian masih inget nggak sama nama-nama anggota dari Koherensia? Ya udah deh, kita perkenalan ulang ya, pakai suara sendiri-sendiri biar kalian bisa bedain suara kita. Hai, namaku Tiffany Enji Muati, bisa dipanggil Tiffany atau Enji, dari kelas 10 IPS 2. Salam kenal ya. Hai, namaku Valeria Emanuel, bisa dipanggil Feli, dari kelas 10 IPS 1. Namaku Anita Octavia, bisa dipanggil Anita, dari 10 IPS 2. Hai, namaku Amelia Dharma Putri, bisa dipanggil Ame, dari kelas 10 IPA 3. Hai, namaku Ulung Prasetya Siolan, kamu bisa panggil aku Ulung. Aku dari kelas 10 MIPA 2. Namaku Olivia Patricia, bisa dipanggil Olive, dari kelas 10 MIPA 3. Hai, perkenalkan namaku Chelsea Tiffany, bisa dipanggil Chelsea dari kelas 10 MIPA 2. Nah, di episode podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak berbeda dari episode sebelumnya. Kira-kira kalian bisa tebak nggak apa yang mau kita bahas? Pasti kalian tahu lah ya, kan lihat dari judul. Sesuai dari judul yang kita ambil, kita bakal bahas tentang Kerajaan Kediri. Nah, kita memilih Kerajaan Kediri ini karena menurut kita itu banyak orang yang belum tahu tentang Kerajaan Kediri. Pengen tahu kan gimana Kerajaan Kediri itu? Yuk kita bahas. Pertama, apa sih Kerajaan Kediri itu? Kediri Kingdom. Kediri, or also known by the name of Panjalu, was the kingdom of East Java in the years 1042 to 1222, which was centered in the city of Daha, which is now the city of Kediri. The city of Daha itself exists before the kingdom of Kediri was founded, and Daha is an abbreviation of Dahanapura, which means Korapi. This can be seen from a Pampatan inscription from Aranga in 1042. At the end of 1042, Aranga was forced to divide the kingdom because the struggle for the throne of his two sons, namely Sri Samarawijaya, who received the western kingdom of Panjalu in Kota Baru Daha, and Mapanji Garasa received the eastern kingdom, namely Janggala in the old city Kahuripan. Selanjutnya kita akan bahas 6 sumber sejarah Kerajaan Kediri. Yang pertama ada prasasti Sirah Keting pada 1140 Masehi tentang pemberian hadiah tanah kepada rakyat desa oleh Jayawarsa. Yang kedua, ada prasasti yang ditemukan Tulung Agung Kertosono berisi masalah keagamaan Bameswara Gowang pada 117 sampai 1130 Masehi. Yang ketiga, ada prasasti Ngantang pada 1135 Masehi tentang Jayabaya Gowang memberi hadiah rakyat desa Ngantang sebidang tanah bebas pajak. Yang keempat, ada prasasti Jaring pada 1181 Masehi tentang Gandra Gowang yang membuat sejumlah nama-nama hewan seperti kebo waruga dan tikus janata. 写夫之道，假设是其中Jawa生的政府中心有五毛冲完因被一起东Jawa。第九，Kediri Wangkok te lingtu Fugaila medang kamulan Wangkok te Kediri Madiun Heshepu teju. Kediri Wangkok 有一位国王统治过，文王车王的名字是一 Jayawarsa 国王，二 Baweswara 国王。San, Jayabaya Gowang. Se, Sarweswara Gowang he Arteswara Gowang. U, Gendra Gowang. Liok, Kertajaya Gowang. Sekarang kehidupan sosial akan aku bahas. Nah, kalau pada masa Jayabaya Gowang, terdapat usaha untuk memberikan perlindungan terhadap para ahli sastra. Dengan demikian, para ahli sastra seperti penyair dan pengarang dapat mengembangkan kreativitasnya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kitab Lubdaka yang memberikan pelajaran moral tentang tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan berdasarkan asal dan kedudukannya, melainkan berdasarkan tingkah laku. Jadi, mereka hanya perlu menjaga tingkah laku. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi rakyat Kerajaan Kediri. Kehidupan perekonomian rakyat Kediri tersebut
Menurut catatan dari pedagang Cina yang dikumpulkan menjadi kronik-kronik kerajaan itu, menyebutkan bahwa Kediri itu banyak menghasilkan beras. Sedangkan barang dagangan yang laku di pasaran pada masa itu adalah emas, perak gading, kayu cendana, dan sebagainya. Letak dari kerajaan Kediri itu sendiri sangat strategis dalam pelayaran perdagangan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Sekarang aku akan membahas tentang kehidupan budaya pada kerajaan Kediri. Kehidupan budaya pada abad se-Ol Masehi memiliki arti sangat penting dalam masa selanjutnya. Kerajaan Kediri banyak meninggalkan pelajaran untuk mengembangkan kerajaan. Di antaranya, yang pertama, suatu negara bisa maju jika kondisi ekonomi stabil. Kedua, keadaan politik harus stabil agar kekuatan bangsa tidak berkurang. Yang ketiga, kehidupan kebudayaan harus diperluas untuk menambah kejayaan bangsa. Sekarang, aku akan membahas tentang runtuhnya kerajaan Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Kertanegara, kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jayakatwang. Raden Wijaya yang menjadi pemimpin pasukan Singasari berhasil meloloskan diri ke Madura. Karena sikap dan perilaku dari Raden Wijaya yang baik, Jayakatwang mengizinkan Raden Wijaya untuk membuka hutan Tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293, tentara Mongol datang. Mereka dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan dengan tujuan untuk membalas dendamnya kepada Kertanegara. Namun, tanpa sepengetahuan Jayakatwang, Raden Wijaya telah berkhianat. Raden Wijaya memanfaatkan keadaan ini untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya bekerja sama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura yang ada di bawah pimpinan Arya Wiraraja untuk meruntuhkan Kediri. Dalam perang tersebut, pasukan Jayakatwang mudah dikalahkan. Dan setelah itu tidak ada lagi berita tentang kerajaan Kediri. Nah, sekarang kan aku mau tanya ke kalian. Jadi kan kalian dulu pas SD, SMP pasti kan kalian pasti pernah belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Nah, kalian itu belajar kerajaan apa aja sih dulu tuh? Kutai enggak sih? Kutai itu Bali. Ini Bali ya? Mm-mm. Kerajaan Tarumanegara. Borobudur sih ya. Nah, sebelumnya kan kita belum pernah belajar tentang Kediri kan, jarang banget kan? Iya, jarang dibahas kerajaan Kediri itu. Nah, makanya di podcast ini kita membahas tentang kerajaan Kediri supaya pendengar-pendengar kita itu bisa mengerti gitu loh. Kerajaan Kediri itu gimana sih gitu. Kita sharing yuk tentang perbedaan di kehidupan zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu tuh ada berapa sih? 2 atau 3? Dulu itu agama itu cuma ada beberapa, tapi kan sekarang udah berkembang dan sekarang ada 7 kan? Ya. Ayo sebutin apa aja 7 itu. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 ya itu ya? 6. Enggak dong, 7. Oke. Kristen. Nah, terus apa lagi perbedaan yang terlihat banget dari zaman dahulu sampai sekarang? Pemimpin enggak sih? Iya, pemimpinnya beda kan ya? Pemimpin terus kebiasaannya mereka. Iya. Dulu pemimpinnya mereka kan kalau kerajaan-kerajaan terpusatnya di raja, semua tunduk sama raja. Tapi kan sekarang terpusatnya di presiden dan pakai sistem demokrasi. Terus apa lagi? Itu apa? Bajunya kayak masih ke daerah gitu nggak sih? Iya. Kalau sekarang kan udah gitu. Iya. Sama itu pekerjaan. Dulu itu mereka cari mata pencariannya itu kayak di agraris gitu, di pertanian, laut. Sekarang itu orang-orang lebih milih buat kerja di kota, perkantoran. Iya. Bahkan sekarang itu jarang kan kita ngeliat orang yang bangga jadi petani gitu. Lahan-lahan. Benar. Mm-mm. Banyak. Mereka kayak lebih bangga kalau misalkan kerja di
Iya, mereka lebih bangga kerja di kantoran gitu. Padahal kan kalau nggak ada petani kita juga nggak bisa makan beras gitu-gitu kan. Iya, nggak dapat bahan makanan juga. Iya, mereka kan berperan penting gitu loh. Time flies so quick, right? What do you guys think about our second podcast? Is it interesting or even boring? Anyone can give suggestions and criticisms for us. That's all from us. Thank you so much for listening to our second podcast. We are Florencia.